Sekarang kita belajar produk massal. Ya. Aspek produksi massal, sebuah pola menghasilkan produk yang dilakukan terus-menerus, menghasilkan produk dalam jumlah besar. Ini disebutnya proses produksi ini dilakukan oleh perusahaan, dimulai dari bahan baku, ya. Setengah jadi sampai barang siap dan dapat didistribusikan untuk digunakan konsumen. Nah, inilah disebut aspek produksi massal atau produk massal. Jadi bukan lagi percobaan atau prototipe, tapi sudah menjadi sesuatu yang dibuat berdasarkan permintaan pasar, ya, mau barang ataupun jasa. Sekarang pertama kali kita harus bisa menetapkan skala proses produksi. Seberapa besar jumlah produk yang akan dibuat, maka kita harus mengetahui, ya, alur proses produksi yang disiapkan, ya, untuk menetapkan skala proses produksi dengan baik. Target-targetnya berapa nih jumlah produksi per bulan ataupun per tahun. Langkahnya dalam menetapkan skala proses produksi barang dan jasa yaitu sebagai berikut. Pertama, produk apa yang akan kita produksi? Yang akan kita produksi ini produk berdasarkan kebutuhan atau permintaan pasar. Kemudian yang kedua, kapan kegiatan proses produksi ini akan dimulai? Pada saat sebuah perusahaan siap membuat sebuah produk karena ada permintaan dari konsumen atau dari pasar. Nah, berapa jumlah produknya yang akan diproduksi? Ini tergantung dari estimasi permintaan tadi, ya. Dari feedback laporan di masyarakat, oh ternyata masyarakat membutuhkan produk motor misalnya yang lebih besar. Nah, itu akan sampai ke perusahaan dan ini akan menjadi sebuah keputusan perusahaan untuk memutuskan membuat sebuah produk yang diproduksi berikutnya. Berarti berapa jumlah produk ini yang akan diproduksi, perusahaan harus bisa mengestimasi. Kemudian yang D atau yang keempat, berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan. Modalnya berapa sih dengan membuat misalkan 4.500 unit per hari misalnya, baik motor ataupun jam tangan, masker dan lain sebagainya. Itu butuh berapa dananya. Kemudian yang berikutnya yang kelima itu berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. Misalkan kalau bikin satu meja ini satu harinya 100, ini berapa tenaga kerjanya yang diperlukan. Kemudian yang keenam atau yang F, peralatan apa yang diperlukan, ya, untuk membuat sebuah produk. Itu pasti kalian akan bisa kira-kira alatnya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan. Tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi. Yang H atau yang ke-8, ya, syarat-syarat dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa ada beberapa, ya. Penetapan skala produksi itu harus disesuaikan dengan tujuan dari produk perusahaan. Nah, ini contoh, ini di gambar ini sebuah perusahaan memproduksi kendaraan bermotor atau alat, ya. Ini harus bisa mengestimasi berapa kebutuhannya. Jadi dia simple, mudah dilaksanakan berdasarkan skala produksi tadi. Ya, dapat memberikan analisis dan klasifikasi tentang kegiatan operasi proses produksi. Jadi tidak membuat sulit berjalannya proses produksi ketika skala produksi ini sudah bisa ditetapkan. Skala proses produksi itu
beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan skala proses produksi barang atau jasa. Faktor-faktornya apa saja sih? Ya. Pertama, proses produk barang dan jasa yang terputus-putus. Jadi nggak berkesinambungan. Berarti dia nggak banyak ya, berdasarkan order. Kemudian yang kedua, proses barang dan jasa yang terus-menerus. Jadi ada terus tuh, misalnya bulan ini permintaannya sekian, bulan depan, tahun ini. Nah ini sudah ada kontrak kerja dan berjalan dengan stabil ya, rutin bahkan terus meningkat ketika ada pertumbuhan permintaan. Jadi ada proses produksi yang terputus-putus, ada yang terus-menerus. Skala produksinya tentunya bisa dilihat bahwa yang terputus-putus itu ya sekali-sekali. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang ya orderannya banyak, ternyata sekali waktu ordernya hanya sedikit. Tapi kalau yang sudah terus-menerus itu ordernya selalu ada. Kemudian jumlah produksi, jenis dan mutu produk yang akan diproduksi ini juga berapa jenis mutu serta sifat produk perlu diperhatikan ya, dipertimbangkan. Pertama, apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama atau tidak?